Oke, di klik oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman pengurus barang SMA, SMK, SMP yang bahagia. Suaranya halus sebagai nganggur rock sidis. Suaranya dikerasin. Oke, mic-nya tak dekatkan. Berarti saya nggak usah pakai kamera. Suara saya terdengar, kawan-kawan? Oke. Sip. Kita lanjutkan Zoom meeting kita yang tadi sempat terputus karena isoma ya, istirahat, sholat, dan makan. Mudah-mudahan teman-teman sudah makan siang semua. Kalau belum makan, minta sama yang hari ini ulang tahun. Oke, kita lanjutkan. Kita buka dulu SIM asetnya. Ingat ya, pakainya SIM aset yang terbaru, SIM aset persediaan. Saya katanya, sebenarnya saya yakin teman-teman sudah banyak yang input persediaan ya. Gak usah khawatir kalau kemarin input di SIM aset yang lama karena datanya masih terekam ya. Jadi nggak usah input ulang. Ya. Setelah membuka SIM aset persediaan, langkah yang paling penting adalah dengan menyiapkan bukti dukungnya. Ya. Bukti dukungnya berupa nota pembelian atau berita acara serah terima kalau ada. Kita masuk ke persediaan. Ya, jadi langkah pertama klik persediaan, terus kita mulai dari gudang. Jadi kan nanti ada dua pencatatan. Pencatatan gudang dan administrasi. Gudang itu berarti untuk pencatatan posisi barang. Ya, posisi barangnya ada di mana, dicatat di gudang, nanti untuk administrasi, baru untuk pengadministrasiannya, gudang, harga perolehan dan sebagainya. Kita langsung masuk ke gudang, pilih penerimaan. Oke. Jangan lupa diklik tahunnya 2021. Yang selanjutnya pilih kalau di Panjenengan sudah langsung sekolahnya. Ini saya contohkan SMA Negeri 2 Tegal. Ini yang tadi sempat diinput ya, kita hapus dulu. Cara hapusnya sama, kita kontrol D saja. SMA-nya Panjenengan, sekolahnya Panjenengan, kita buka form. Terus klik kiri ya, nanti keluar keluar tampilan seperti itu. Selanjutnya kita buka turunan catatan saya. Yang selanjutnya untuk nomor penerimaan itu sudah otomatis terisi ya, nomor penerimaan yang ini nanti otomatis akan terisi. Tanggalnya di sini untuk tanggal buku itu diisi dengan tanggal penerimaan ya. Jadi tanggal ketika Panjenengan terima barangnya. Kalau ada barang masuk itu baru boleh dicatat. Kalau Panjenengan cuma terima notanya, nggak tahu barangnya, berarti ditanyakan dulu barangnya benar-benar ada atau enggak ya. Jangan sampai Panjenengan input barang yang tidak ada. Terus pilih tanggal penerimaan atau tanggal buku. Kita contoh tanggal 4 Januari. Untuk asal-usul, ya. Asal-usul adalah kalau kita klik di sini ada pembelian, ada beli, distribusi, hibah, ada koreksi tambah, atur sama masuk. Kalau barang itu hasil dari pembelian, maka Panjenengan
pilih pembelian. Ya. Dan untuk koreksi tambah ini, itu bisa digunakan bagi panjenengan yang kemarin ada stok opnam. Kan untuk sekolah tahun 2021 ini, itu dianggap tidak punya stok opnam karena hasil pencatatan yang tahun kemarin itu dianggap tidak ada stok opnam. Maka panjenengan nggak diperkenankan untuk menginput saldo awal. Ya. Langkahnya bisa jenengan langkahnya bisa panjenengan input asal usulnya itu dikoreksi tambah. Ya. Sampai di Yang sini, koreksi tambah mau ditanggali tanggal berapa, Mas Aziz? tanggal Januari boleh. Oh, Januari boleh. Iya, kalau bisa sebelum jenengan masukkan pembelian yang pertama. Ini Itu kan pembelian pertama kan Maret ya mulai karena ya, terima. berarti jenengan Januari nggak apa-apa. Karena hubungannya dengan apa? Hubungannya dengan FIFO ya, first in first out itu. Ya, tapi ini inputnya nyusul nggak apa-apa? Maksudnya yang Maret kan sudah masuk duluan. Nggak apa-apa. Bisa ya? Bisa. Nanti tinggal tanggalnya saja. Yo. Paham ya sampai di ya, sini? Paham. Oke. Kayak kita untuk contoh pilih asal usul dari pembelian. Terus untuk nomor surat jalan itu nomor surat jalan itu bisa diisi ya sesuai dengan urutan. Syukur-syukur kalau dari tokonya atau bendaharanya ada surat jalannya, berarti bisa digunakan itu. Kalau enggak yang dengan isi sesuai panjenengan urutannya sesuai dengan menerima barang aja. Untuk tanggal surat jalannya bisa disamakan dengan tanggal buku. Bisa disamakan. Atau sebelumnya boleh, sebelum tanggal buku. Tapi jangan setelah tanggal buku. Kalau mau ngapusi gimana, Pak? Iya, nanti sekalian. Terus kita langsung ke pilih tanggal surat jalan. Untuk contoh kita samakan aja dengan tanggal bukunya. Tanggal surat jalannya diisi tadi bisa coba saja. Supplier sudah tahu. Diisi nama tokonya atau CV-nya. Toko Niyong. Alamat Tegalsari. Kota Tegal. Telepon silakan diisi, boleh kalau ada di notanya dan nomor teleponnya. Ya. 0857 4568. Keterangan silakan diisi keterangan panjenengan. Kalau panjenengan mau nambahkan di belakangnya BOP atau bos, silakan ya. Belanja TK. Kalau sudah sampai di sini, kita simpan. Dengan Mas cara Aziz, dalam. Kalau yang sudah kadung dimasukkan tapi nggak ada nomor surat jalannya nggak apa-apa ya? Masa aku ngedeli lagi? Itu kurang. Kalau bisa Halo? ya. Nggak apa-apa ya? Ya, nggak tahu sih, nggak apa-apa kayaknya. Kalau bisa ya ada Mbak dilengkapi. Ayo, masa dideli kabeh mendem aku. Oh iya. Oke, ya mudah-mudahan itu nggak menjadi masalah. Kalau sudah ini disimpan dengan cara tekan Ctrl S atau Enter saja. Sudah. ST, Masya Allah. Kita masuk ke kode barang. Untuk nomor terima ini juga otomatis ya, ini sama dengan nomor penerimaan di atas. Barang kita masukkan kode barangnya, bisa langsung klik ini ya, tekan yang titik 3 ini. Tapi akan cari lamanya susah karena kan banyak sekali yang keluar. Jadi diketik keywordnya saja, kata kuncinya. Contoh APS. Tekan titik 3-nya,
kita samakan. Kita cari kode barang yang sesuai ya. Kertas HVS itu maksudnya kertas ya, jangan alat tulis yang ini. Ini nggak usah dipilih karena ini tidak sesuai. Dengan bisa cari kertas HVS 70 gram atau apa ya, silakan bisa dicari. Kalau saya biasanya pakai yang non ya, non. Kalau PLU itu yang jenengan punya barcode scanner itu, kalau itu bisa di scan nanti bisa langsung keluar barang semua. Kita pilih ini aja, kertas HVS F4 70 gram apa. Double klik di ini keluar alat namanya ya, alat bahan kegiatan kantor PS. Jumlahnya dimasukkan sesuai yang panjenengan terima dan yang ada di mata. Katakanlah 3 rim. Ini satuannya pakai yang rim. Mereknya Sudu. Keterangan bebas ya diisi. Keterangan bisa diisi bebas. Ya, bisa disamakan dengan keterangan yang di atas. Habis itu disimpan. Ya, caranya dengan di-enter saja. Kita masukkan barang yang kedua. Barang yang kedua, ballpen di sana juga. Ballpoint. Kita cari ballpoint. Ini pilih. Kalau milih barang itu, pilih satuannya. Itu walaupun mungkin belinya 1 pak gitu ya. Jadi kalau bisa itu pilih satuannya yang biasanya keluarnya apa, pengeluarannya seperti apa. Kalau model pengeluarannya 1 pak nggak masalah, tapi kalau di tempatnya panjenengan ternyata model pengeluarannya per butir per buah, maka jenengan walaupun belinya di situ 1 pak itu bisa pemasukan cari yang satuannya per buah. Jadi ketika ada pengeluaran itu penak gitu. Kan keluarnya 1, ya nanti kita mengeluarkan 1. Kalau satunya 1 pak, ambil 1 susah kita mengeluarkannya. Baru 1 pak keluar gitu. Ya, pilih yang buah. Nanti harganya tinggal dihitung aja. Berarti kalau 1 pak isi 10 harganya 50.000, nanti per buahnya berapa gitu. Bisa aja. Mereknya apa ya? Standar. Kalau saya biasanya keterangannya tak tambahi tanggal atau bulan pembelian. Belanja ATK Januari 1. Biar lebih jelas. Sudah simpan lagi. Nah ini jumlah tidak boleh kurang dari 0. Nah, lupa nggak diisi. Jumlahnya 6. Sudah, tekan enter untuk menyimpan. Sampai di sini kalau panjenengan pengen anggap aja ini sudah selesai 1 nota ya. Jenengan mau menyimpan filenya, jenengan bisa klik cetak. Ya. Nanti pembelian di tanggal ini nanti akan tersimpan, jadi jenengan bisa diarsipkan. Ya. Tinggal tekan cetak, sudah bisa. Oke, kira-kira itu untuk penerimaan gudang. Ada pertanyaan, saudara-saudara? Kalau nggak ada, kita lanjutkan. Untuk pengeluaran, ya. Masih di persediaan, klik, pilih gudang. Terus pilih pengeluaran. Tahunnya dicentang 2021. Pilih tadi ya sekolah panjenengan. Terus ini klik kanan.
buka form. Nanti nomor keluarnya sorry. Maaf saya kelewat. Jadi sebelum pengeluaran jenengan ke ini dulu. Tadi saya lupa. Jadi sebelum pengeluaran jenengan ke ini dulu, ke persediaan, ke administrasi dulu untuk membuat perintah pengeluaran. Ya, jadi urutannya yang pertama gudang penerimaan. Kalau mau dikeluarkan harus membuat perintah pengeluaran dulu. Kita buat, ya. Jadi saya ulangi dari persediaan, administrasi, terus perintah pengeluaran. Masuk ke tahun 2001 dicetak, masuk ke sekolah panjenengan, klik kanan buka form, kita buat surat perintah pengeluaran. Kita pilih tanggalnya. Tanggal bukunya harus lebih besar daripada tanggal penerimaan tadi. Kalau tadi penerimaan Januari, kita bisa umpamanya pengeluaran di Februari ya. Tanggal 1 Februari. Terus untuk unit peminta dicari di sekolah berapa? SMA kedua 3. Setelah mengisi unit peminta, kita tag tanggal pengeluaran. Tag pengeluaran nggak tanggal pengeluaran. Tag pengeluaran di sini untuk tagnya ada macam-macam pilihan, ada distribusi, ada penggunaan, hibah dan sebagainya. Karena kita mau digunakan untuk tempat sendiri, berarti kita pilih penggunaan. Penggunaan. Terus nama peminta diisi, nama ya, ini nama orang bukan nama instansi, nama orang. Umpamanya Agus. Dia masuknya seksi apa? Gitu. Tata usaha. Terus keterangannya silakan diisi. Penggunaan tata usaha. Kalau sudah, jenengan simpan atau tinggal tekan enter. Oke. Jadi di sini ada barang, kita klik barangnya. Barang yang mau dikeluarkan di sini nanti ada semua di sini. Ya. Umpamanya ini ada kertas ABS 3 ring. Kita klik. Ini ada stok 3 untuk jumlah yang diminta. Umpamanya 2. Tiga-tiganya nggak apa-apa. Tapi butuhnya 2 ya kita masukkan 2. Setelah itu enter. Kita masukkan barang kedua yang mau dikeluarkan. Kalau tadi apa tadi AVS? Tadi AVS, sekarang ballpoint. Ballpoint ini kita masukkan jumlah yang mau dikeluarkan, misal 4. Oke. Ini kalau sudah kita langkah untuk pembuatan perintah pengeluaran ini sudah selesai. Kita tutup. Terus selanjutnya kita masuk ke pengeluarannya. Melalui gudang, jadi persediaan, gudang, terus pilih pengeluaran. Oke, pilih tahunnya. Setelah itu masuk ke tempat atau sekolah panjenengan, buka form. Ini tanggal ini berarti tanggal pengeluaran. Tanggal pengeluaran ini tidak boleh lebih muda dari tanggal perintah pengeluaran.
Ya. Tadi kan untuk perintah pengeluaran itu tanggal 4 Februari ya. 1 Februari. Berarti jenengan tanggalnya jangan lebih muda dari ini. Ya. Boleh sama atau 1 hari setelahnya juga bisa. Ya. Kita coba setelahnya tanggal 2 Februari. Nomor permintaan nanti dicari, diklik dicari. Tinggal di double klik. Dia akan keluar. Tulis keterangan. Bebas ya, terserah panjenengan. Kasih bulannya nggak apa-apa. Ini kalau sudah tekan enter. Tinggal setelah itu di sebelah kanan itu sudah ada nama barang yang tadi dipilih di perintah pengeluaran. Kita klik barang yang pertama. Ini barangnya kertas HVS. Stoknya 3, diminta 2. Kita keluarkan. Boleh ini ya. Kalau ternyata mintanya 2 terus kita mengizinkan cuma 1, nggak apa-apa. Ya, diizinkan. Ini kayaknya barangnya masih banyak. Yang nggak usah 2, 1 saja bisa. Ya. Oke. Kalau enggak ya disamakan nggak apa-apa. Kalau memang dibutuhkan 2. Kalau lebih dari permintaan bisa apa tidak? Kita coba ya. Mamanya mintanya 2, terus dikeluarkan 3, bisa atau tidak? Nah, ternyata tidak bisa. Pengeluaran lebih besar dari permintaan. Jadi pengeluaran tidak boleh lebih besar dari permintaan. Sama, paling tidak sama. Satu ditekan enter. Apa ini? Simpan sudah bisa ini. Oke, kita masukkan yang kedua. Barang yang kedua pulpen. Permintaan 4 dikeluarkan 4. Oke. Sampai di sini berarti langkah untuk pengeluaran barang sudah selesai. Ya. Ada pertanyaan sampai di sini? Monggo. Ada Pak Guru. Enggak ada. Ada. Betul Pak, coba Pak. Silahkan. Jadi, Monggo Mas Bani. untuk penentuan tanggal itu tadi kan Ya Allah, ada enteng. Ini di Winsletri apa nih Bu Fitri? Bentar Mas Ya, Bani. Ramai dulu dong. sekali. Yang Monggo. lain ya. Untuk penentuan tanggal itu kan tadi Pak Aji bilangnya Suaranya putus-putus. di unmute sih. Kan tidak unmute dulu. Monggo Mas Bani di unmute. Iya. Untuk tentuan tanggal Aziz tanggal lainnya. Suaranya putus-putus. Halo. Ya, halo. Gimana ini? Sudah jelas? Sudah. Ya, untuk menentukan tanggal surat jalan itu setelah benar BOS atau BOP turun atau setiap bulan begitu. Karena kan setiap bulan harus input kesediaan. Iya. Oke. Jadi untuk perintah apa namanya di tanggal surat jalan atau nomor surat jalan
Jangan bisa inputnya per bulan nggak apa-apa. Atau kalau di notanya ada, pakai nomor nota nggak apa-apa. Ada nomor nota. Ya, nggak apa-apa. Nomor nota itu kan berurutan ya. Iya, Kemudian disertai bulannya. iya. Ya, itu Misalkan bisa 002 strip 1 kayak gitu. Iya, Berarti pembelian di bulan Januari. iya. Itu bisa. Nah, sementara nota tersebut direalisasikannya sebenarnya di bulan Maret karena dana itu turunnya di bulan Maret begitu. Nah, menurut Bapak Al-Ustadz Aziz Rahman Hadi, itu lebih baik ditulisnya sesuai tanggal nota atau tanggal pembayaran gitu. Ya, oke. Kan logikanya kalau penerimaan duitnya atau anggarannya bulan Maret, kan berarti belanjanya bulan Maret. Berarti bulan Maret aja ya? Ya, ini kan saya untuk contoh aja untuk bulan Januari. Kalau memang belanjanya itu di bulan Maret, ya mungkin sesuaikan dengan penerimaan gudang, ya, penerimaan panjenengan. Kalau di gudang itu menerimanya Maret, ya di Maret, termasuk surat jalannya nanti menyesuaikan. Tapi kadang di lapangan kita butuhnya di bulan sebelumnya ya Pak. Itu Materai itu kan bulan Januari juga kita butuh ya gitu. saya tidak tahu menjawabnya seperti apa ya. Intinya nanti 2022 jangan mulai input per bulan. Kalau mau ngomong tidak usah dipikiri. Enggak, maksudnya di inputnya nanti per bulan. Kalau memang di bulan itu enggak ada pembelian, itu berarti nggak usah dicatat. Oke, siap. Siap kakak. Sesuai itu aja. Oke, lanjut. Tadinya pengeluaran. Oh ya, Lanjut. Oke, kamu di mute lagi, Mas Bani. Sadar. Oke, jadi tadi kita sudah melakukan penerimaan, yaitu penerimaan, sudah melakukan perintah pengeluaran, dan sudah melakukan pengeluaran. Tapi barang yang tadi kita beli, yang penjenengan input itu kan belum dikasih harga. Kita masuk ke administrasi, persediaan administrasi, masuk ke perhitungan harga perolehan. Klik tahunnya, sekolahnya atau unit kerjanya, kapan, terus kita di sini tanggalnya tadi penerimaan Januari ya. Jadi kalau saya yang lakukan itu tanggal ini tak catat, tanggal buku ini tak catat. Jadi ketika mau melakukan pengeluaran, mau pembayaran itu sudah tahu nanti tanggalnya mana. Catat di Excel kalau saya biasanya. Nah, tadi kita penerimaan di 4 Januari. Tanggal harga perolehan boleh sama lebih bagus ya. Kalau tidak sebelahnya nggak apa-apa. Kita samakan saja. Nomor penerimaan dipilih yang pertama Januari tadi. Nomor BAST-nya ya, berita atau surat perintah. Ya. Nomor ininya bisa disamakan tadi dengan nomor penerimaan. Kalau masih ingat ya, makanya nomor-nomor seperti ini harus dicatat.
tanggalnya tadi tanggal 4 Januari. Keterangan harga perolehan harga contoh aja nih, nggak usah sama, nggak mesti sama. Kalau sudah tekan enter untuk menyimpan, kita klik barang sebelah kanan yang akan kita kasih harga perolehan. Kertas ini cuma dibarin, harga satunya berapa? Kertas berapa ya? 45.000. Enter. Lanjut ke barang yang kedua. Ini ballpoint 6 buah. Katakanlah harganya ya satuannya 5.000 atau 3.000 aja. Nah, enter. Oke, ini langkah-langkah untuk membuat harga perolehan ini sudah selesai. Ya. Mohon maaf kalau berisik ya, Mas. Ada servis AC. Kita lanjutkan. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Kalau tidak ada, kita lanjutkan ke pembayaran. Ya. Pembayaran itu bisa panjenengan lakukan dari sini bisa dengan cara klik tombol pembayaran yang ada di sini ya. Jadi begitu habis input harga perolehan, panjenengan bisa langsung klik pembayaran atau bisa melalui persediaan administrasi pembayaran hutang pembelian. Makanya sebelum tutup buku atau setiap bulannya kalian bisa ngecek di Simaset ini masih punya hutang atau enggak. Caranya ya ini, persediaan administrasi pembayaran hutang pembelian. Kita cek di SMA jenengan, ini masih ada tertulis hutang 153.000. Caranya seperti tadi, habis input harga perolehan bisa langsung pembayaran atau lewat sini tadi. Saya ulangi, dari persediaan, administrasi, terus pembayaran hutang pembelian. Terus nanti di sebelah kanan ini, jenengan klik 2 kali. Nanti akan keluar tampilan seperti ini, ada bayar hutang. Di klik dulu asal usulnya. Asal usulnya kalau yang yang normalnya itu, oh ya, kalau di panjenengan kan ada ini ya, ada BOP, ada BOS ya. Dan kalau di saya cukup ini. Panjenengan bisa pilih namanya sumber dari BOP, pilih BOP, kalau dari BOS pilih di BOS. Oke, kita coba pilih BOP. Nanti jumlah bayarnya akan secara otomatis keluar di sini. Tinggal kasih keterangan pembayaran belanja Januari. Bisa diisi seperti ini atau bebas terserah panjenengan. Setelah itu kita tekan enter untuk menyimpan. Ini kalau sudah debitnya ada, kreditnya sudah 0, di sini berarti sudah dibayar. Cara ngeceknya bisa lewat sini lagi. Nah, ini kalau hutangnya sudah 0 berarti sudah dibayarkan. Oke. Paham? Kalau ternyata ini berarti selesai ya, ini sudah selesai. Ternyata ada kesalahan. Ya, ada kesalahan input. Kan tadi sudah dimasukkan, sudah dikasih harga perolehan, sudah dibayar, sudah dikeluarkan. Ternyata ada kesalahan. Maka langkah menghapusnya itu karena barang sudah dikeluarkan,
Cara menghapusnya, jenengan bisa pilih persediaan, bidang, terus pengeluaran. Ya, pengeluaran. Saya cek tahunnya, terus di sini nanti akan keluar tampilan barang-barang yang sudah dikeluarkan. Cara menghapusnya, dengan jadi dari pengeluaran dulu. Nanti barang-barang yang ada di sini dihapus semua, boleh. Artinya Ctrl C. Sabar. Ya. Di sini, diklik di sini, kita hapus lagi. Sudah selesai hapusnya. Kita coba cek. Ini sudah nggak ada tampilannya. Ada pertanyaan untuk menghapus? Jadi tadi jenengan hapus per itemnya dulu, baru nanti yang di atas itu baru dihapus. Nah, setelah itu jenengan hapus di administrasi perintah pengeluaran. Nah, di sini. Coba kita langsung hapus di sini, bisa enggak? Tidak bisa. Kita hapus satu-satu dulu. Kita cek masih ada atau tidak. Sudah tidak ada. Kalau kita mau menghapus dari awal ya sampai ternyata nota pembelian itu salah, setelah hapus di perintah pengeluaran, langkah selanjutnya jenengan hapus di administrasi. Nah, sebentar, saya bingung antara ini kayaknya ini dulu, pembayaran hutang pembelian. Ke pembayaran hutang pembelian. Ini. Oh, kliknya yang bawah ternyata. Bukan yang di bawah. Dihapus. Oke. Berarti kita cek lagi di pembayaran hutang. Ini sudah terhapus. Cara ngeceknya kalau hutangnya kembali lagi, ini berarti penghapusan kita berhasil. Baru setelah itu kita hapus lagi di perhitungan harga perolehannya. Makanya jangan harus teliti ya. Kalau jenengan salah dari awal dan barang sudah dikeluarkan, itu jenengan hapusnya caranya seperti tadi. Yang pertama hapus di pengeluaran, setelah itu hapus perintah pengeluarannya, setelah itu hapus pembayaran, ya, pembayaran dihapus. Terus langkah yang selanjutnya hapus di harga perolehan. Harga perolehan kita hapus. Ini satu-satu, kalau ternyata dengan inputnya satu nota banyak ya lumayan yang dihapus banyak juga.
Hapus satu. Ini hapus lagi. Oke, kalau sudah di atas yang kita hapus. Oke. Ini di harga perolehan sudah terhapus. Kita cek lagi. Oke, perhitungan harga perolehan sudah tidak ada. Yang selanjutnya kita hapus di penerimaannya. Di penerimaannya. Satu persatu barangnya dulu. Kita hapus di atasnya. Oke. Sudah. Ini proses menghapusnya. Ya. Oke, silahkan saya buka. Yang mau bertanya silahkan bisa langsung di unmute. Monggo. Sudah nggak ada pertanyaan? Ada Pak, mau nanya boleh nggak Pak? Boleh, boleh. Nggak boleh. Gini Pak, itu berarti alurnya untuk penginputan berarti alurnya itu pertama masuk ke menu gudang, Ya, persediaan. ke gudang, persediaan, gudang, penerimaan. Terus kalau misalkan ada pengeluaran masuk dulu ke administrasi, Ya, habis itu ke menu pengeluaran. perintah pengeluaran dulu. Oh ya, perintah pengeluaran. Heeh. Nah terus habis itu alurnya gimana lagi Pak? Bingung Pak, saya emang yang terakhirnya tadi nggak jelas soalnya habis ditelepon kepala sekolah barusan tadi. Oh, iya. Siap, siap, Jadi siap. ini Oke. Nanti kan di-record, nanti di-share. Iya. Nggak, barangkali ada yang mau membantu mengulang. Mas Ferry, silahkan. Nanti Mas Asyam nggak apa-apa. Enggak, jenengan yang ngomong, saya operatornya, Mas. Nggak apa-apa, Mas. Nggak apa-apa. Ngomong apa ya Pak? Ya, berarti alur pertamanya. Nanti saya Persediaan, persediaan. administrasi, ya, perintah Ya. pengeluaran. Yaitu telepon sama Mbak Yuli aja di SMA. Belum wis lah orang sidah. Harus itu. Cerita boleh orang sidah. Oke, jadi Mas Rian, setelah nanti panjenengan input perintah pengeluaran, ya, nanti setelah itu jenengan ke persediaan gudang baru pengeluaran. ya. Oke, itu berarti barang sudah masuk, sudah keluar. Tinggal tadi belum dikasih harga, jenengan masuk ke persediaan, administrasi, perhitungan harga perolehan. Nanti kalau sudah baru persediaan, administrasi, pembayaran hutang pembelian. Oh iya. Oke, so itu gampang kok. Ya tinggal. Berarti Sing bisa gampang. Pak pengeluaran berarti dikasih harga sama didonasi dulu baru dikeluarkan, nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Ya tadi Jadi- kan jenengan awal nyontohnya itu masukan terus dikeluarkan tapi belum dikasih harga dan belum dibayar. Nah, Iya. kan, tapi modelnya kita itu dulu terus dikasih harga dibayar, Iya. terus yang keluar baru dikeluarkan. Ya, ya. Oke. Jadi boleh juga tadi yang Mas Ferry bilang, dari setelah penerimaan, setelah itu kasih harga, ya nggak apa-apa. Boleh. Lebih bagus seperti itu. Ya. Oke. Saya kira Oke. yang penting tadi jenengan harus ngecek barangnya juga kalau bisa. Ya, jangan sampai jenengan input barang yang tidak ada. Ya, cuma disodorkan notanya tok kan barang orang baru. Ya. Dicek Kalau- juga. Nyari nama barang yang nggak ada kita apa? Oke, kalau untuk kode barang yang tidak ada, saya berencana nanti tak buatkan ini Google Form ya. Google Form nanti di Google Form jangan bisa
tak kasih link, terus barang-barang yang memang kodenya nggak ada nanti bisa jangan entry situ nanti. Ini tanggal berapa sih? Ya nanti akhir November nanti tak ajukan. Kemarin kayak sudah kok Pak Ajis. Yang tidak Kan- ada sih yang mau iya. dinaikkan ke lantai 12. Kan belum semuanya, jangan mipil. Belum semua. Nanti teman-teman yang lain mipil nanti malah nganane bosen ora di-input kalau ya, ditunggu sampai akhir apa sih November lah. Ya. Jangan alasan belum dapat nota. Iya. Karuan Ferry. Bentar, ini tak Pengurus barang saja yang disalahkan. Nah, stop share. Ferry ini terima. Bentar, ini